Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Samila dengan NIM C1C021020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu adalah sistem biaya tradisional versus biaya standar. Biaya dengan fungsi manajemen. Pengambilan keputusan manajemen dalam penentuan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Informasi biaya yang sistematis dan korporatif, serta data biaya dan laba analitis dibutuhkan agar manajer dapat menetapkan target laba, menetapkan target departemental untuk manajemen tingkat menengah dan manajemen operasi. Selanjutnya, pola perilaku biaya. Biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan dikenal dengan istilah perilaku biaya dan terkadang dikenal juga dengan istilah variabilitas biaya. Dapat digolongkan atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Selanjutnya, tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, menguantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan. Melalui akuntansi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan penggunaan eksternal seperti pemilihan saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Selanjutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam penelitian Ursi, Remer, Matz pada tahun 1990, jika dilihat dari sisi jangka waktu yang dipengaruhi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka pendek, yaitu pengambilan keputusan di antara berbagai alternatif yang harus segera dilakukan dari bersifat jangka pendek. Yang kedua, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang seperti pengambilan keputusan mengenai penanaman modal aset tetap. Selanjutnya, aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih akan membahas 5 hal. Yang pertama, penetapan standar. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Yang keempat, penyerapan overhead. Yang kelima, alokasi biaya tidak langsung. Yang pertama, yaitu adalah penetapan standar. Nah, Raymond Smiles dan Roger Fern mengumpulkan 4 pernyataan utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama, standar haruslah ditetapkan dalam cara sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai suatu realistis dan bukannya arbiter. Yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Dan yang keempat, umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Pembahasan yang kedua yaitu adalah partisipasi dalam penetapan standar. Pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara efisiensif dan dalam literatur akuntansi keperilakuan. Michael Varon dan Don De Coster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Selanjutnya, standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik. Hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Yang keempat, yaitu adalah penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan difungsional adalah penyerapan overhead.
Praktik umum untuk membedakan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang dilakukan oleh National Association of Accountants atau NAA, James Framgen dan Su Silio menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administrasi korporat. Selanjutnya, analisis variansi. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Selanjutnya, keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Aspek keperilakuan terbagi menjadi 4. Yang pertama, batas pengendalian. Batas ini menentukan seberapa mudah atau sulit bagi seseorang yang dikendalikan untuk berkinerja dalam kisaran yang dapat diterima dan berapa banyak peluang yang mereka miliki untuk gagal sekali waktu. Yang kedua, hasil umpan balik. Umpan balik yang positif akan memberitahu mereka bahwa mereka ada pada jalur yang tepat dan akan memotivasi mereka untuk mengulangi usaha yang sama. Yang ketiga, ketetatan pemaksaan. Pemaksaan yang ketat akan kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Yang keempat, yaitu adalah struktur penghargaan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut disertai dengan penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik. Baiklah, sekian penjelasan mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.